Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Segera saja saya Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karibusi. Pemirsa, kita ketahui tahun 2021 ini sistem pembelajaran kabarnya sudah akan dilaksanakan secara tatap muka. Namun, bagaimana dengan sistem PPDB di tahun 2021? Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, ada Ibu Nilma Palamba. Selamat siang, Ibu Nilma. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Iya. Dan kita juga sudah terhubung bersama dengan pengamat kebijakan publik, ada Bapak Adnan Nasution. Apa kabar Pak Adnan? Alhamdulillah baik Pak Ade. Ini kita lihat backgroundnya lain lagi nih Pak Adnan ya. Lebih segar kalau saya lihat ini. Ya. Baik, ini kita membahas soal PPDB 2021. Mungkin saya pertama ke Ibu Nilma dulu deh. Ibu Nilma, jelang PPDB SD SMP di Makassar, kira-kira persiapannya nanti gimana sih Bu? Ya, terima kasih terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Ini adalah ajang bergengsi ya, katakanlah seperti itu. Katanya juga ada yang katakan ajang sesuatu yang seksi di Dinas Pendidikan setiap tahun, di mana event ini adalah salah satu yang sangat dinanti-nantikan oleh para peserta didik atau calon peserta didik maupun orang tua yang akan memasuki tahap lanjutan pembelajaran baik itu SD maupun SMP. Adapun kesiapan kami bahwa peraturan wali kota sudah ditetapkan, termasuk juknis terkait dengan PPDB juga sudah kami siapkan dan kami sudah sosialisasikan. Bahkan kami sudah keliling ke beberapa mitra Dinas Pendidikan, baik itu di Komisi D, kemudian dengan LPMP, kemudian sosialisasi dengan tentunya para guru ya yang tergabung dalam MKKS dengan K3S. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Ombudsman Kota Makassar, Ombudsman perwakilan Sulawesi Selatan. Kami sudah melakukan audiens untuk menyampaikan bagaimana mekanisme dalam PPDB yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 yang akan datang. Baik, Bu Nilma, untuk pengawasannya sendiri nanti kira-kira seperti apa ya Bu Nilma? Karena saya kemarin juga sempat baca-baca berita, kabarnya PPDB SMA ini hampir dibobol gitu, SMA dan SMK gitu. Jadi kira-kira pengawasannya nanti seperti apa nih? Pengawasan, kalau SMA itu kan kewenangan dari pemerintah provinsi ya. Kalau kami kan kewenangan kami kan SD dengan SMP. Iya, saya kira ini semua sudah harus diantisipasi. Ya, kami berharap bahwa kami sampaikan terlebih dahulu bahwa PPDB tahun ini kami adalah mandiri. Ya, kami mandiri, tidak menggunakan vendor seperti Telkom, Indosat dan sebagainya. Kami mandiri menggunakan aplikasi dari Pusdatin, Pusat Data Indonesia yang berada di Pusdatin Kemendikbud, yang mana kami sudah diserahkan kepada kami untuk kami lakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan. Dan kali ini kami disupport oleh Dinas Kominfo Kota Makassar untuk melaksanakan PPDB dan tentunya belajar dari peristiwa ataupun kejadian tahun-tahun yang lalu. Tentunya kami sudah mengidentifikasi seluruh keluhan masyarakat, kita sudah mengidentifikasi seluruh masalah-masalah yang dihadapi dan tentunya kami berharap tidak ada pengulangan peristiwa yang tentunya kita ingin lebih baik lah, ya, istilahnya kita tidak ingin jatuh pada lubang yang sama, sehingga itu semua sudah kami antisipasi dan kita berdoa semuanya supaya PPDB tahun ini secara online berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Nilma. Saya ke Pak Adnan Nasution. Pak Adnan, kalau kita berbicara tentang PPDB SD SMP, benar ya kata Ibu Nilma, kita harus belajar dari tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun kemarin. Ada pro dan kontra juga terkait dengan sistem PPDB yang memang kita ketahui seperti zonasi dan lain sebagainya. Ada orang tua yang tidak menerima, ada juga orang tua yang malah menyetujuinya.
Melihat fenomena ini seperti apa pendapat dari Pak Adnan? Ya, saya pikir memang itu adalah sebuah fenomena yang terjadi atau sebuah permasalahan yang terjadi di lapangan gitu. Ya, saya melihatnya bahwa pelaksanaan tahun ini adalah sudah tahun kedua. Jadi saya berharap atau masyarakat berharap atau kita semua berharap bahwa pelaksanaan ini jauh lebih bagus dibanding dengan pelaksanaan tahun lalu. Nah, kalaupun ada masyarakat yang kurang menerima, ya saya pikir memang karena di lapangan memang pasti terjadi terjadi permasalahan gitu. Ya, sebagus apapun konsep yang kita lakukan, pasti ada saja ya celah untuk munculnya sebuah permasalahan yang kemudian dianggap sebuah hal-hal yang menyebabkan masyarakat kecewa gitu. Ya, saya pikir seperti itu biasanya di lapangan gitu. Jadi pada kesempatan ini, halo? Ya, silakan Pak Adnan. Di lapangan ya mungkin agak berbeda dengan SOP yang ada di atas kertas. Ya, karena permasalahan yang terjadi tahun lalu ada beberapa masyarakat mengatakan bahwa untuk zonasi kok ada yang lebih jauh rumahnya, lalu saya yang lebih dekat, kok saya masuk gitu. Ya, itu adalah sebuah permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, kita berharap semua bahwa hal-hal seperti itu bisa dimaksimalkan, apalagi khusus di pandemik. Pandemik memang ini ada banyak hal yang baru kita temui pada persoalan-persoalan kebijakan yang baru, ya pada persoalan sistem yang baru, yang walaupun sebelumnya memang sudah dilakukan, tapi di 2020 dan 2021 ini ada beberapa yang baru gitu, karena faktor adanya pandemik. Ade. Ya, baik. Terima kasih Pak Adnan. Saya kembali ke Bu Nilma. Ibu Nilma, kalau dilihat kan sekarang statusnya ini kita masih pandemi COVID-19. Jadi masih banyak juga orang tua yang masih ragu-ragu ya mau mendaftarkan anaknya nanti. Jadi nanti sistem PPDB-nya ini seperti apakah? Apakah nanti online dari rumah saja ataukah memang kita ke sekolah untuk verifikasi dan lain sebagainya? Gimana nanti sistemnya itu? Iya, jadi saya kira justru PPDB yang kita rancang ini sudah sejak tahun ketiga kita sistemnya online. Ya, tidak lagi manual harus datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran, membawa berkas dan lain-lain sebagainya. Jadi semua sudah lewat aplikasi. Ya, semua lewat aplikasi dan kekurangan yang terjadi pada tahun lalu kami sudah antisipasi. Misalnya terkait dengan titik koordinat. Saat ini ya perbedaan tahun lalu bahwa seluruh peserta didik itu datanya belum ada di dalam aplikasi. Data lintang bujur sekolah dengan lintang bujur domisili itu tidak ada di dalam aplikasi. Jadi mereka menarik titik koordinat itu kadang keliru, bahkan ada yang sekolahnya ada di depan rumah malah tidak lolos. Nah, inilah salah satu contoh yang kami sudah antisipasi tahun ini. Seluruh data peserta didik yang akan masuk ke sekolah dasar negeri, data anak-anak TK ini kami sudah tanam. Ya, kami sudah tanam datanya di dalam aplikasi. Ya, yaitu lintang bujur sekolah dan lintang bujur domisili. Sehingga tidak ada lagi kekacauan dalam hal penarikan titik koordinat. Sudah jelas orang yang dekat sekolah, orang yang dekat dari sekolah sudah jelas. Itu yang pertama menjadi priority. Ya, kemudian yang kedua bahwa tim operator kami sudah kurang lebih 1 bulan ini melaksanakan verifikasi dan validasi data-data siswa. Karena tahun ini kami sudah terintegrasi dengan data Dukcapil, ya. Jadi data
peserta didik itu sudah terintegrasi dengan data dari Dukcapil, karena sekarang kami sudah melakukan MOU dengan Dukcapil, perjanjian kerjasama dengan Dukcapil, sehingga tidak ada, kita berharap tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi karena sinkronisasi data. Dan sistem yang kami lakukan agak berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu yang prioritas, yang tahap pertama itu adalah non-sonasi. Tahun ini sonasi adalah merupakan salah satu yang pertama melakukan pendaftaran bagi peserta didik. Kemudian masuk ke jalur afirmasi, kemudian masuk ke jalur prestasi dan jalur perpindahan untuk SMP. Jadi itu yang kami lakukan, perbedaan-perbedaan yang kami lakukan tahun lalu dengan tahun ini. Jadi seperti dari awal saya sampaikan bahwa kelemahan-kelemahan tahun lalu, tahun ini insya Allah kami sudah melakukan identifikasi dan kami melakukan perbaikan. Jadi sekali lagi bahwa sistemnya ini adalah tahun ketiga adalah online. Mengingat pandemi masih berlangsung sehingga sistem online yang kita lakukan. Kemudian juga sistem online ini menjamin transparansi dan keakuratan data. Ya, dan tentunya lebih bisa dipantau secara langsung oleh berbagai pihak. Itulah upaya yang kami lakukan tahun ini. Terima kasih.